Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kedua dari kitab Usul fi Tafsir tentang definisi Al-Quranul Karim. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Quranul Karim, Al-Quran fil lughah, secara bahasa, masdaru qara'a, bimakna tala, adalah masdar atau kata bentukan dari qara'a dengan makna membaca, au bimakna jama'a, atau makna yang kedua dengan makna mengumpulkan. Taqul qara'a qara'an wa qur'anan, kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan. Seperti Anda mengatakan qara'a Qur'an wa Qur'anan, seperti halnya jika Anda mengatakan ghafara ghufran wa ghufranan. Fa'ala al-ma'na al-awwal ay tala, makna pertama yaitu membaca, yakunu masdaran bimakna ismil maf'ul, adalah bentuk masdar dengan makna isim maf'ul, yang artinya bimakna matluwin, ay yang bermakna yang dibaca. Wa 'ala al-ma'na tsani jama'a yakunu masdaran bimakna ismil fa'il. Sedangkan makna kedua yaitu jama'a, mengumpulkan, adalah bentuk masdar dari makna isim fa'il, ay bimakna jami'in li jam'ihi al-akhbara wal ahkam, yaitu bermakna penghimpun. Karena apa? Karena Al-Quran itu menghimpun kabar-kabar dan hukum-hukum. Wal Qur'anu fi syar'i, secara istilah Syekh menyebutkan makna Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratil Nas. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, di Quran surat Al-Insan ayat 23, yang artinya sesungguhnya kami telah menuruni Al-Quran kepadamu hai Muhammad tanzila, dengan berangsur-angsur. Waqal, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah melindungi Al-Quran yang agung ini dari perubahan, dari tambahan, dari pengurangan, dari penggantian. Haitsu takaffala azza wa jal bihifdih, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dengan pemeliharaannya. Faqal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Walidzalika maradil qurun al-katsirah wa lam yuhabil ahadun min a'daihi ay yughayyira fihi aw yazida aw yanqus
au yubaddila illa hatakallahu ta'ala sitrah wa fadhaha amrah. Oleh karena itu telah berlaku pada banyak masa. Tidak ada seorang pun dari orang yang memusuhi Al-Quran mencoba untuk melakukan perubahan dalam Al-Quran atau menambah atau mengurangi atau mengganti, kecuali Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya, membuka kejelekan-kejelekan perkaranya. Waqad wasafahu Allah taala bi awsafin katsirah tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan banyak hal. Yang hal ini menunjukkan tentang keagungannya, kebarokahannya, pengaruhnya dan kandungannya. Al-Qur'an adalah sebagai hakim bagi segala yang datang sebelumnya dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal-Qur'an al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Di ayat yang lain Allah berfirman, Wal-Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran surat Qaf ayat 1. Di ayat yang lain qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Quran surat Sad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran surat Al-An'am ayat 155. Innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 77. Di Quran surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Quran surat Al-Hasr ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat ini mereka bertambah kekafiran di samping kafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Di ayat lain Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Quran ini diwahyuhkan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran surat Al-An'am ayat 19. Di Quran surat Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah
dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Di Quran surat An-Nahl Allah berfirman ayat 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Di ayat lain Allah berfirman, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wal Quranul Karim masdarus syari'ati al-islamiyyati allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Al-Quranul Karim adalah sumber dari syariat Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Di Quran surat Ibrahim ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'in aidan kama qarrarahu Al-Quran. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber syariat seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah pelajaran kedua tentang definisi Al-Quran. Kita lanjutkan pelajaran ketiga tentang turunnya Al-Quran. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.